Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ilham Antariksa Tasabaramo, SKL/MSc, merupakan dosen pada program studi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan, Universitas 19 November Kolaka. Bidang kali ini saya adalah ekologi laut. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri untuk kerja tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2026. Dalam kesempatan ini, saya sebagai dosen pengampu akan menjelaskan terkait mata kuliah ekologi pesisir dan laut tropis. Mata kuliah ini didasarkan untuk mahasiswa semester 3 dengan bobot mata kuliah 3 SKS dengan kode mata kuliah IKL 3.11 yang diselenggarakan sebanyak 16 pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan tatap muka dan 1 kali pertemuan UTS serta 1 kali pertemuan UAS yang dilaksanakan secara luring dan daring. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar ekologi, struktur dan fungsi ekosistem, karakteristik serta dinamika ekosistem laut tropis, interaksi antar ekosistem pesisir dan laut, serta kajian mengenai ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang mengambun, serta ekosistem pantai sebagai komponen utama penyusun wilayah pesisir. Mata kuliah ini memuat 3 capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu capaian pembelajaran 2, di mana mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dan prinsip dasar ilmu kelautan dan memahami prinsip keberlanjutan ekonomi biru dan konservasi. CPL 3 mampu menganalisis permasalahan lingkungan pesisir dan laut menggunakan pendekatan ilmiah, metode survei, dan teknologi kelautan. Serta CPL 6 di mana mahasiswa diharapkan mampu merencanakan, melaksanakan, dan mempublikasikan hasil riset di bidang kelautan. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan pendekatan STL, yaitu melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, presentasi, penugasan, serta pembelajaran berbasis proyek. Selain pembelajaran di kelas, mahasiswa juga akan melakukan observasi lapangan untuk mengamati secara langsung kondisi ekosistem pesisir sehingga mampu menghubungkan konsep teori dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Dalam proses pembelajaran ini, saya menggunakan beberapa referensi, yaitu dari buku-buku referensi di bidang ekologi laut, artikel ilmiah pada jurnal bereputasi, serta penelitian dan hasil publikasi penelitian yang telah saya lakukan. Dengan demikian, materi yang saya sampaikan itu bersifat mutakhir, berbasis bukti ilmiah, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun evaluasi pada mata kuliah ini yaitu terdiri dari aktivitas partisipatif dengan bobot 15%, praktikum dengan bobot 20%, kuis dengan bobot 15%, presentasi dan tugas kelompok dengan bobot 15%, UTS dengan bobot 15%, dan UAS dengan bobot 20%. Selanjutnya mari kita simak video pembelajaran mata kuliah ekologi pesisir dan laut tropis pada pertemuan 12 dengan materi pembelajaran struktur dan fungsi ekosistem padang laut. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat adik-adik mahasiswa sekalian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semua hadir ya? Hadir? Dengan tertingkat? Ada 2 orang. Oh ya, 2 orang ya. Anwar dan Joalin ya. Ya, dia sudah izin sama Bapak. Oke. Selanjutnya sebelum kita melaksanakan kuliah pada hari ini, ada baiknya kita doa dulu ya, supaya
apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik buat adik-adik mahasiswa sekalian. Mungkin saya pimpin doanya, berdoa, dimulai ya, sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke. Bagaimana doanya semua tadi? Apa yang didoakan? Nah, doakan orang tuanya juga ya, jangan lupa. Oke. Kita lanjut ke materi. Untuk materi hari ini, temanya itu struktur dan fungsi ekosistem padang lamun ya. Nah, jadi kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang struktur dan fungsi ekosistem mangrove, kali ini kita bergeser ke yang lebih dalam lagi dari ekosistem lamun. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah pada materi ini yaitu terkait PMK 6, di mana diharapkan setelah melakukan perkuliahan ini mahasiswa mampu menganalisis struktur dan fungsi ekosistem padang lamun. Ya. Kemudian untuk sub PMK-nya itu terkait sub PMK 5, di mana mahasiswa itu mampu menjelaskan konsep dasar ekosistem lamun serta fungsinya, ya, fungsi ekologis dalam ekosistem pesisir dan laut tropis. Nah, semua sudah pernah lihat lamun? Sudah pernah lihat? Sudah pernah lihat lamun? Hah? Hampir semua ya? Di mana? Di mana kalian lihat lamun? Lautnya dalam atau dangkal? Dangkal ya? Nah, jadi memang dia lamun itu tinggal memang pada umumnya di perairan yang dangkal ya. Bentuknya seperti rumput laut, tapi dia bukan rumput laut. Nah, kita lihat apa sih itu lamun. Nah, jadi lamun itu merupakan dia tumbuhan angiosperma ya, tumbuhan berbunga. Nah, dia seperti rumput tapi dia memiliki bunga ya. Kemudian dia sudah mampu beradaptasi terhadap kondisi pasang surut air laut. Ya, artinya yang membedakan lamun dengan tumbuhan darat itu dia sama dengan mangrove, sudah mampu beradaptasi terhadap kondisi air laut, apakah itu pasang surut maupun salinitas. Ya. Kemudian pengertian ekosistem lamun. Nah, jadi ekosistem lamun adalah ekosistem pesisir, ya, di laut dangkal yang didominasi oleh tumbuhan lamun itu sendiri. Ya, kalau mangrove didominasi oleh tumbuhan apa tadi? Kalau ekosistem mangrove, ekosistem yang didominasi oleh tumbuhan mangrove ya. Nah, begitupun karang, ya, seperti itu. Di mana di dalam sebuah ekosistem itu ada interaksi, apakah itu interaksi faktor biotik maupun biotik. Interaksi probiotik dan probiotik. Biotik itu adalah biotik adalah makhluk, sedangkan probiotik bukan makhluk hidup, yaitu faktor-faktor pembatas atau pendukung sehingga lamun bisa hidup dalam sebuah ekosistemnya. Jadi abiotik itu seperti batu, tanah, suhu, salinitas, ya. Kemudian bagaimana ciri-ciri ekologis padang lamun? Yang pertama tadi dia hidup di daerah pantai yang dangkal ya. Kalian kan sudah pernah lihat kan? Kemudian dia pada batas terendah daerah pasang surut. Jadi dia tidak bisa juga hidup tanpa air laut ya. Pada saat surut dia itu harus tetap terendam oleh air laut. Seperti itu. Kemudian mampu hidup sampai kedalaman 30 meter di perairan tengah dan tertinggi. Bahkan bukan hanya 30 meter sampai 60 meter. Selama masih bisa ditembus cahaya matahari, karena lamun itu dia tumbuhan ya. Jadi untuk hidup dia butuh cahaya matahari untuk melakukan apa? Melakukan fotosintesis. Yang namanya tumbuhan itu dia makan itu atau memproduksi makanannya, dia melakukan proses fotosintesis. Makanya butuh cahaya matahari untuk hidup. Kemudian, sudah tadi tergantung cahaya matahari. Kemudian mampu melakukan proses metabolisme ya secara optimal jika seluruh tubuhnya itu terendam oleh air. Mampu hidup di air asin. Kemudian mempunyai sistem perakaran yang berkembang dengan baik. Jadi kelihatan itu dia kecil, tapi kenapa bisa bertahan hidup walaupun dihempas gelombang? Karena perakarannya itu sangat sangat baik ya, menancap di substrat itu sendiri. Nah, gimana ditemukan lamun? Kalau dari gambar ini ada yang bisa bantu saya jelaskan?
Ya Pak. Ya ini silakan. Betul ditemukan di daerah pesisir di antara terumbu karang dengan ekosistem mangrove. Jadi Oke. kita berakhir dengan tengah Pak. Ya. Kemudian kalau yang di sebelah kiri itu di mana kira-kira itu bisa ditemukan? Pesisir Pak. Nah, di daerah pesisir bisa juga ditemukan di daerah muara-muara sungai ya. Nah, daerah muara sungai, daerah perairan dangkal, daerah laut yang dalam, bahkan bisa sampai 60 meter. Yang penting tadi masih ada cahaya matahari yang masuk, ya, karena dia butuh cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Nah, jadi seperti tadi yang saya bilang ya, lamun ditemukan rumput laut, pernah ada rumput laut, bagaimana ininya, bagaimana bentuknya? Nah, kalian coba lihat ini gambar. Yang mana lamun? Yang ini lamun ya? Ini laut ya. Ada seorang yang kalau nelayan itu dia seperti agar ya. Nah, apa bedanya antara kedua ini? Saya Pak. Ya. Laut itu memiliki akar jati, sedangkan alga atau rumput laut tidak memiliki Pak. Tidak memiliki, lamun memiliki akar sejati, dan alga tidak memiliki akar sejati. Ada yang lain? Firman? Ya, silakan Firman Pak. Kalau dilihat dari morfologinya Pak, untuk agar-agar itu sulit membedakan yang mana daun, batang, dan akar. Ya betul ya, yang Firman Hendra juga betul ya. Jadi kalau kita bisa lihat gambarnya kan, nah kalau gambar di sebelah kanan sana itu adalah lamun. Dia itu merupakan tumbuhan tingkat tinggi. Artinya bisa kita bedakan mana daunnya, mana batangnya, mana akarnya. Kelihatan kan? Sedangkan yang di sebelah sebelah kiri ini itu adalah rumput laut ya, jenis Capitosis alvarezi ya. Nah dia ini kita tidak bisa bedakan mana daunnya, mana batang dan mana akar ya, seperti itu. Nah, jadi itu sebenarnya perbedaan mendasar antara lamun dan sudah mengerti kan? Iya. Nah, apa fungsi dari lamun? Saya Pak. Oh ya, silakan Firman. Apa kira-kira yang pertama? Pak, ekosistem padang lamun dapat digunakan oleh biota laut sebagai tempat berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Nah, tempat berlindung, mencari makan dan berkembang biak. Artinya dia sebagai habitat ya, sebagai habitat biota-biota yang hidup di laut. Baik itu ikan, penyu kera, atau kalau ada adik kalian itu biasa kalau pernah lihat ikan baronang. Ya. Atau yang kecil itu, ikan baronang yang kecil, ikan malaja kalau orang sini bilang. Pernah kan? Nah, dia itu hidupnya di padang lamun paling banyak ya. Nah, itu gambarnya. Jadi, fungsi yang pertama itu sebenarnya dia itu produktivitas primer. Mata rantai makanan. Mungkin Raden bisa bantu saya apa itu produktivitas primer? Produktivitas primer itu merupakan laju pembentukan biomasa atau bahan organik. Nah, seperti itu. Fungsi lamun yang pertama itu dia sebagai produktivitas primer perairan ya. Artinya lamun kan itu tumbuhan, dia hidup butuh matahari ya. Dia bisa mengubah cahaya matahari bahan anorganik menjadi bahan organik. Bahan organik itu tubuhnya sendiri. Nah, jadi dia itu merupakan sumber makanan utama di perairan. Yang pertama ya. Nah, jadi ikan baronang tadi yang kedua, kan kalau dalam rantai makanan itu ada konsumen, produsen, dan komposen, seperti itu. Kemudian sebagai habitat, seperti tadi yang dibilang Indra, Firman. Kemudian dia menangkap sedimen dan mitigasi pantai dari abrasi, ya. Iya Pak. Nah, dia itu bisa menangkap sedimen, akar-akarnya yang lebat itu dia tenggelamkan sedimen sehingga perairan itu menjadi jernih. Ya. Kemudian yang paling fenomenal isu sekarang terkait lingkungan, dia itu sebagai blue carbon. Kan? Pernah dengar blue carbon atau karbon biru? Pernah dengar? Bisa bantu jelaskan saya kan?
Dia salah satu ekosistem yang menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, Pak. Nah, dia itu mampu menyerap karbon. Ya, karbon itu hasil dari karbon itu kalau kita gunakan secara berlebihan, kendaraan bermotor itu terlalu banyak di udara, di atmosfer, sehingga sekarang itu dunia semakin panas. Ya, karena cahaya matahari yang masuk ke bumi dipantulkan keluar akan pantul lagi kembali karena ada efek rumah kaca akibat terlalu banyaknya karbon di karbon dioksida di atmosfer. Ya, nah, dengan adanya namun itu sifatnya karena tumbuhan dia itu membutuhkan karbon, makanya dia serap. Harusnya dia memitigasi bencana dari perubahan iklim seperti dia. Nah, itu juga mitigasi bencana dari perubahan iklim, migrasi. Nah, kita lihat produsen primer ya. Tadi Raden sudah menjelaskan sedikit bahwa lampu itu bisa mengubah cahaya matahari dari bahan anorganik menjadi bahan organik. Nah, dengan melakukan fotosintesis. Nah, berdasarkan penelitian ternyata dalam 1 hektar itu lampu bisa memproduksi 10 ton daun. Ya, daun itu dimanfaatkan oleh ikan-ikan, kerang, udang untuk makan. Dimakan ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil dimakan ikan-ikan besar, ya, sehingga terjadi proses komplementasi. Oke? Kemudian lampu sebagai habitat biota ya. Nah, tempat tinggal ikan-ikan atau organisme yang memiliki nilai ekonomis penting. Ya, selain organisme yang memiliki nilai ekonomis penting, ada juga organisme yang dilindungi untuk hidup di lampu seperti penyu dan dugong. Ya. Nah, ini biota-biota yang biasanya ditemukan di lampu. Ada teripang juga yang mempunyai nilai ekonomis. Ya, ada dugong. Nah, ini dugong ini sudah terang sempurna dia. Ya. Makanya untuk menjaga dugong itu kita juga harus melestarikan sumber makanannya, yaitu ekosistem lampu. Nah, ini sebagai habitat ikan. Ya. Nah, ini penelitian saya nih. Ini penelitian saya yang saya lakukan di Kecamatan Kangketada. Saya mencoba mengidentifikasi ikan-ikan apa saja yang ada di ekosistem padang lampu. Di mana saya temukan terdapat 23 jenis ikan padang lampung ya. Nah, jadi itu salah satu bukti bahwa lampung itu bisa berfungsi sebagai tempat tinggal bagi makhluk hidup. Nah, ini juga yang diteliti oleh Rohani yang dia menemukan 28 spesies ikan yang banyak lagi. Nah, ini penelitian saya juga terkait organisme bentik yang hidup di ekosistem padang lampung ya, ditemukan sekitar 20-40 spesies. Oke. Nah, selanjutnya sebagai penangkap sedimen dan penahan arus dan gelombang. Jadi seperti tadi saya jelaskannya, lampung itu bisa membenamkan sedimen dengan menahan sedimen itu ke akarnya sehingga perairan itu menjadi jernih. Ya. Nutrien juga dia serap ya. Kemudian selanjutnya penyimpan dan penyerap karbon ya. Nah, dia menyimpan dan menyerap karbon sehingga lampu itu sangat efektif dalam mitigasi bencana terutama terjadi perubahan iklim. Sekarang kan suhu bumi semakin panas kan? Ini maksudnya ya, konsep flu karbon. Jadi flu karbon itu adalah karbon yang diserap oleh ekosistem laut dan ekosistem itu dinamakan karbon biru atau flu karbon. Jadi karena itu tadi, lamun dalam melakukan fotosintesis dia butuh karbon dioksida, ya. Karbon dioksida itu ada di udara, ada di atmosfer, makanya dia serap. Makanya kalau terlalu banyak pemakaian karbon, nah, lamun yang mitigasi. Beda dengan kita, kan? Kita itu butuh oksigen yang kita keluarkan karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan dia itu membutuhkan karbon dioksida yang dihasilkan adalah oksigen. Ini adalah fotosintesis. Seperti itu. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan kan? Indra? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Saya lanjut ya.
ini hasil penelitian yang menjelaskan bahwa dalam proses penyerapan karbon itu, lamun itu lebih banyak menyimpan karbon itu di akarnya, di bawah bagian substratnya. Kalau misalnya lamun, dia itu menyimpan karbon itu bukannya menjadi tubuhnya itu dewasanya. Yang paling banyak itu ternyata berdasarkan yang banyak dia simpan dulu. Dan beberapa hasil mengatakan bahwa lamun itu 3 kali lebih efektif menyerap karbon daripada hutan-hutan tropis, hutan yang ada di darat. Makanya dia itu sangat bermanfaat sekali dan harus dilestarikan. Ya. Dia 3 kali karena dia lebih banyak menyimpannya di bawah. Bukan hanya akarnya yang simpan, tapi substrat atau sedimennya itu dia simpan, tenggelamkan karbon. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, jadi kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini yaitu ekosistem laut merupakan ekosistem pesisir yang memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam menopang keseimbangan ekologis serta mendukung keberlanjutan hidup biota dan manusia. Sebelum kita akhiri perkuliahan, mungkin ada 3 pertanyaan di sini. Ada yang bisa bantu saya jawab? Pertanyaan pertama, kita kuis dulu, kuis. Saya tanya nih, mengapa laut bukan rumput laut? Ada? Coba Indra. Karena aku merupakan tumbuhan berbunga, Pak. Buat tinggi tadi ya. Ada yang lain? Firman? Ada yang lain? Ya Pak, karena dia termasuk dalam tumbuhan tingkat tinggi, jadi dari morfologinya bisa terlihat jelas antara daun, batang, dan akar. Betul ya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, ada yang bisa bantu saya jawab? 3 fungsi ekologi pada laut. Nah, coba Raden. Merupakan salah satu habitat biota yang dapat menanam sedimen dan serta menyerap biota. Yang lain ada? Basir? Muswar? Nah, jadi benar yang dibilang Raden ya. Itu tadi sebagai habitat, apalagi sebagai penyerap karbon. Yang paling penting itu produktivitas primer juga ya. Kira-kira pertanyaan ketiga ada yang bisa bantu saya jawab ini? Mengapa ekosistem laut penting bagi kehidupan laut? Ya, silakan Firman. Karena ekosistem mangrove dapat digunakan karena ekosistem padang lamun dapat digunakan oleh biota laut sebagai tempat berlindung, mencari makan, dan berkembang biak, Pak. Terima kasih banyak Firman ya atas bantuannya. Jadi saya rasa perkuliahan pada hari ini sudah cukup ya, karena berdasarkan hasil kuis sudah bisa menjawab dari beberapa pertanyaan inti dari kuliah hari ini. Jadi untuk selanjutnya, kalau tidak ada lagi pertanyaan atau jawaban, nah saya kasih tugas ya. Nanti minggu depan di tugasnya itu tugas kelompok ya. Jadi masing-masing saya bagi 5 kelompok ya. Masing-masing kelompok itu sekitar 4-5 orang ya. Nanti mungkin saya akan bagi kelompoknya setelah kelas ini. Nah, untuk topiknya yang pertama itu lamun sebagai produktivitas primer dan dasar makanan, yang kedua lamun sebagai habitat biota, yang ketiga lamun sebagai penangkap sedimen dan abrasi, yang keempat lamun sebagai karbon, kelima lamun sebagai mitigasi bencana dan pesisir. Jadi tugasnya itu mahasiswa itu membuat poster ilmiah terkait fungsi ekosistem padang laut ini ya. Poster ilmiah ukurannya A3, kemudian nanti minggu depan dipresentasikan ya secara kelompok ya. Harapannya semua anggota kelompok itu harus aktif ya. Nah, jangan ada yang satu orang saja kerja, tugasnya harus kerjasama ya, harus saling berkolaborasi. Jadi pengumpulan itu minggu depan ya. Masing-masing kelompok mempresentasikan tugasnya dan kita saling tanya jawab dan diskusi. Oke? Ada yang bertanya terkait tugas ini? Jelas Pak. Jelas? Oke, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya ya. Baik, kalau tidak ada lagi, saya mungkin ucapkan terima kasih banyak dan semoga hari ini menjadi hari yang berkah buat kita semua.
dan mata kuliah pada hari ini bisa membawa dan membuka hasanah ilmu pengetahuan bagi adik-adik mahasiswa. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.